Malam, salam sejahtera teman-teman. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini hari yang spesial teman-teman. Seperti yang kamu lihat, saya tidak berada di sebuah lokasi yang sama seperti live saya biasanya. Saya sengaja ada di sebuah lokasi di mana tempat saya tidur. Betul. Jadi di hari ini saya akan mengajarkan kamu seperti judul dari live streaming ini. Bagaimana sih caranya kita bisa membayangkan dan bayangan kita itu seizin Tuhan berpotensi jadi kenyataan. Wah, menarik ya. Jadi bagi kamu sahabat saya yang sudah tertarik dengan hukum tarik-menarik, pikiran adalah doa, pasti kamu bakal suka materi hari ini karena saya akan menjelaskan bagaimana merealisasikan sebuah bayangan, pikiran menjadi kenyataan. Menarik. Oke. Oke, saya ucapkan dulu selamat datang buat sahabat Pagar Kehidupan yang baru aja hadir. Halo, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya di sini. Mungkin saya sengaja nggak begitu kelihatan semuanya. Ini sengaja. Kenapa? Karena saya ingin menjelaskan ini nanti. Nah, jadi bagi kamu yang sudah hadir di sini, termasuk yang nonton siaran ulang, nggak usah khawatir. Ini semua sudah benar apa adanya. Simak aja. Semoga apa yang saya berikan ini benar-benar bermanfaat buat kamu ya. Coba tuliskan dulu di chatting dan juga di komentar gimana keadaan kamu di hari ini. Semakin menjadi sahabat Pagar Kehidupan yang bahagia, sedih, atau jangan-jangan lagi banyak masalah nih. Galau gara-gara nggak tahu harus ngapain dan melakukan apa. Lapor dulu di chatting dan juga komentar ya, saya pengen tahu. Nah teman-teman, saya punya kabar sedikit kurang baik dulu nih sebelumnya. Pertama, saya ingin ngasih tahu dulu bahwa buku dari Pagar Kehidupan itu sebenarnya tadinya banyak. Tapi sekarang bukunya semakin lama semakin sedikit. Jadi teman-teman, saya bukannya promosi atau gimana. Daripada kamu nyesel, coba deh. Ya, saya ulangi lagi, coba kamu klik link yang ada di deskripsi dulu. Kalau kamu suka dengan cara pikir saya, kamu suka dengan pola pikir saya, suka banget dengan Pagar Kehidupan, saya jamin itu buku tidak akan mengecewakan kamu. Testimoninya 100% bagus. Alhamdulillah ya. Sebelum habis silahkan klik link yang ada di deskripsi dulu. Silakan. Nah, teman-teman, kita langsung aja. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita sebagai manusia yang punya banyak impian, punya banyak keinginan, itu dengan izin Tuhan bisa menjadi kenyataan menggunakan yang namanya bayangan atau pikiran. Seperti yang kamu lihat di belakang saya, kamu bisa baca tulisan apa ini? Betul, saya di sini menulis ya, kalau kamu nggak bisa lihat. Saya bersyukur sudah memiliki penghasilan 1 miliar rupiah per bulan. Lihat, kata-kata ini sudah ada di kamar saya sudah lama, ya sekitar beberapa bulan lah ya. Dan alhamdulillah, aneh tapi nyatanya ini menjadi sebuah hal yang semakin mendekati. Nah, ada banyak sahabat Pagar Kehidupan yang selalu bertanya pada saya, Mas, saya ini baru nih mas mendengarkan sebuah trik atau tips yang seperti ini. Emang bisa ya mas, sebuah pikiran itu menjadi kenyataan? Kan beda mas, sebuah pikiran dengan sebuah doa yang diucapkan. Emang bisa kalau kita mikirin sesuatu, itu jadi kenyataan? Nah, untuk bisa menjawab itu, saya ingin coba kamu pikirin dulu deh. Coba pikirin dulu, saya pengen kamu merenungi diri sendiri. Coba katakan di chatting nih, terutama kamu yang lagi live ya. Termasuk kamu yang lagi nonton siaran ulang saya, coba katakan kepada saya. Pernah nggak kamu mikirin sesuatu, tiba-tiba hal yang kamu pikirin itu beberapa lama kemudian jadi kenyataan dong? Misal, pernah nggak sih kamu mikirin seseorang gitu? Mikirin seseorang, entah kenapa saya kepikiran dia mas. Entah kenapa saya kok kepikiran si A. Tiba-tiba beberapa lama kemudian ketemu dengan si A di sebuah tempat yang nggak masuk akal. Entah ketemu di mall, entah ketemu di supermarket, entah ketemu di jalan, padahal kamu cuma sekedar mikirin doang. Nggak ada SMS, nggak ada telepon atau WhatsApp buat ketemuan. Pernah nggak seperti itu? Atau mungkin pernahnya gini nih, ini menarik. Kamu pernah berpikir pengen sebuah benda. Wah, bendanya itu misalnya apa ya? Motor deh. Kamu mikirin sebuah motor impian kamu. Cuman sekedar ngayal aja, gue pengen ini, saya pengen itu. Tiba-tiba entah berapa lama kemudian motor itu bener-bener kamu punya dong.
Pernah atau tidak? Coba katakan di chatting atau di komentar, kamu memikirkan sesuatu dan menjadi kenyataan. Coba ceritain di komentar atau di chatting. Itu peristiwanya seperti apa? Biar teman-teman kamu nih yang baca, yang nonton bisa tahu. Nah, banyak tuh ya. Banyak ternyata yang pernah mengalami apa yang saya katakan tadi. Bagus. Nah, kalau emang benar-benar ada yang pernah mengalami, berarti itu masuk akal dong, Mas. Ada nggak sih, Mas, penjelasan ilmiahnya kenapa pikiran itu bisa menjadi kenyataan hanya dengan dipikirkan? Jawabannya ada di sini. Nih, sekarang coba. Sekarang kamu lihat, apa ini? Ini sebenarnya cuma sekedar tulisan kata-kata. Saya tidak menambahkan gambar di sini. Saya tidak menambahkan sebuah magic di sini. Ini adalah kata-kata. Teman-teman, pikiran kita itu akan membayangkan sesuatu tergantung dari kata-kata yang kita ucapkan, baik melalui mulut atau dalam hati. Saya ulangi ya, tolong dengerin baik-baik, ini kuncinya. Pikiran kita itu akan memikirkan sesuatu tergantung dari kalimat yang kita baca atau kita ucapkan. Baik yang terucap di sini nih dalam pikiran ataupun terucap di mulut. Atau jangan-jangan cuma sekedar baca aja bisa loh. Itu menjadi sebuah doa yang kita pikirin. Jadi saya mau ngasih tahu dulu. Tulisan yang kamu tulis di kamar, terutama di kamar, itu akan menjadi doa buat kamu. Sekarang coba, lihat kamar kamu baik-baik. Saya nggak tahu kamu nonton saya di mana, di kamar kah, atau di kantor kah, mungkin siaran ulang, di kampus gitu ya. Cuman saya minta tolong sekarang juga, atau nanti ketika di rumah, di kamar, coba lihat tulisan apa sih yang ada di kamar kamu. Ada nggak tulisan-tulisan yang kalimatnya tuh seperti ini, positif gitu? Atau jangan-jangan tulisan di kamar kamu tuh cuma tulisan dari band-band idola kamu. Atau artis-artis idola kamu. Nggak salah sih. Tapi coba. Kalau benar-benar kita pengen keinginan kita tercapai seizin Tuhan. Kenapa sih kamar kita nggak dipenuhi dengan tulisan kayak gini? Kenapa sih kita nggak coba menuhin kamar kita dengan sebuah gambar. Terutama tulisan gitu ya. Kayak saya gini. Yang ada kaitannya dengan impian kamu gitu. Nah. Sekarang, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita bisa menulis sebuah kalimat ajaib yang seizin Tuhan bisa menarik apa yang kamu impikan jadi kenyataan. Mau ya saya ajarin ya? Oke. Sekarang kamu lihat baik-baik tulisan di sini teman-teman. Di sini saya nulis. Saya bersyukur sudah memiliki penghasilan 1 miliar rupiah per bulan. Nah, perhatikan baik-baik. Ini perhatikan baik-baik. Suara saya jelas ya? Nih. Di sini saya menuliskan bukan kata Aryan. Saya tidak menuliskan nama, tapi saya menggunakan kata saya. Kenapa menggunakan kata saya? Kenapa tidak menggunakan nama Aryan atau kamu mungkin Budi ya Budi gitu, atau kamu mungkin Ayu ya Ayu? Kenapa harus pakai kata saya di sini? Jawabannya, kata saya ini menghipnotis pembaca. Betul nggak? Kalau saya menggunakan Aryan, bersyukur sudah memiliki penghasilan 1 miliar, berarti itu bukan saya, itu dia. Otak akan membaca gitu. Taruhlah kata saya, supaya ketika otak membaca, itu seperti doa yang mendoakan diri sendiri. Saya, aku. Kalau bahasa Inggris mungkin I am. Gunakan kata saya, itu nomor 1. Penting ya. Nah yang kedua, nah ini dia nih, kata ajaib yang selalu saya ulang di setiap video Pagar Kehidupan. Apa itu mas? Gunakan kata bersyukur. Coba deh, sekarang kita tes dulu. Kita tes bareng-bareng. Sambil kamu nonton saya di sini, baik siaran langsung ataupun siaran ulang, coba ikuti perkataan saya. Katakan terima kasih. Ayo katakan. Atau enggak bagi yang muslim coba katakan Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Ulangi lagi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Katakan dengan suara yang kedengaran kuping kamu. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya enak nggak di sini? Enak ya. Kenapa? Karena ini Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Thank you. Ya kan? Arigato gozaimasu itu sama.
Intinya apa? Bersyukur. Nah, inilah kekuatan syukur. Kata-kata itu kadang-kadang kita nggak usah tahu artinya apa. Itu ada impact-nya, efeknya ke hati loh. Betul nggak? Coba. Coba sekarang kita ucapin kata yang mungkin agak asing bagi kita, tapi itu artinya terima kasih. Mau ya? Coba kita ucapin bahasa apa nih? Bahasa Arab dulu deh, syukron ya. Coba ucapin syukron gitu. Syukron. Enak, ya kan? Terus kita ucapin lagi. Apa ya? Terima kasih. Enak, oke. Ucapin lagi apa? Thank you. Ucapin sambil diucapin. Thank you. Oke, enak ya? Kalau bisa, biar lebih enak lagi, pakai kata banget. Nah, kita coba. Coba kamu ucapin dengan suara lantang. Terima kasih banget. Coba ucapin, ayo. 1, 2, 3. Terima kasih banget. Lebih enak nggak? Lebih enak ya. Nah, bagi kamu yang bisa bahasa Inggris, ucapin dengan kalimat seperti ini. Ini yang bahasa Inggris ya, yang bisa bahasa Inggris. Kamu ucapin, I am so grateful. Coba ucapin. I am so grateful. Lebih enak nggak daripada thank you doang? Lebih enak. Kenapa? Karena bersyukur, itu semakin bersyukur, hati kita semakin enak. Itu kuncinya. Jadi setelah kata saya, gunakan kata bersyukur. Ini penting ya. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Itu dulu. Kalau misalnya bahasa Inggris, I am so grateful. Bahasa Indonesia, saya bersyukur. Kalau bahasa lain, pokoknya intinya saya bersyukur. Oke? Nah, berikutnya tolong disimak. Apa ini? Kata sudah. Di sini titik baliknya, teman-teman. Banyak sahabat pagar kehidupan terutama yang mereka tuh bingung, Mas, saya tuh harus nulisnya gimana sih? Gunakan kata sudah setelah bersyukur. Kenapa harus kata sudah? Kenapa tidak boleh menggunakan kata akan? Saya bersyukur akan sukses. Saya bersyukur akan umroh. Saya bersyukur akan jadi orang kaya. Saya bersyukur akan menikah. Kenapa nggak boleh itu, Mas? Kenapa harus menggunakan kata sudah? Apa jawabannya? Betul sekali. Kalau menggunakan kata akan, itu menjelaskan kita belum memiliki. Kalau kita menggunakan kata sudah, itu berarti kita sedang mengalami atau sudah memiliki. Dan kamu mau tahu nggak? Segala hal yang ketarik ke dalam hidup kita, itu adalah segala sesuatu yang seizin Tuhan atau diizinkan Tuhan masuk ke hidup kita karena kita memikirkan bahwa kita sudah memiliki itu. Bahwa kita sudah mengalami itu. Jadi supaya kita merasa sudah memiliki, gunakan kata sudah, bukan akan. Ini penting ya. Sudah. Nah, jelas belum nih sampai sini nih? Sampai sudah dulu. Jelas ya? Oke, berikutnya apa nih? Memiliki. Wah, ini mantap nih. Saya bersyukur, bagus, sudah memiliki. Di sini, kata memiliki itu bisa diganti jadi mengalami. Tergantung apa yang kamu mau. Yang kamu mau itu apa sih? Peristiwa atau sebuah keinginan yang ada kaitannya dengan benda. Nah, itu dia. Kalau itu sebuah peristiwa, berarti kata memilikinya ganti mengalami. Saya bersyukur sudah mengalami pernikahan. Saya bersyukur sudah mengalami sebuah perjalanan umroh seizin Allah, misalnya gitu. Saya bersyukur sudah memiliki rumah terbaik di daerah mana gitu. Saya bersyukur sudah menjadi, bisa juga menjadi. Jadi bisa memiliki, bisa mengalami, bisa menjadi. 3 tuh. Memiliki, mengalami, menjadi. Tergantung kamu maunya apa. Gunakan kata itu sesudah kata sudah. Oke? Saya bersyukur sudah memiliki. Saya bersyukur sudah mengalami. Saya bersyukur sudah menjadi. Nah, itu dia. Jelas ya? Nah, baru dari situ tulis apa yang kamu mau. Misalnya yang saya mau apa penghasilan, ya udah tulis penghasilan. Kalau yang kamu mau misalnya umroh, ya umroh. Kalau yang kamu mau misalnya jadi apa? Pengen menikah, ya menikah gitu. Jadi apa yang menjadi keinginan kamu tulisnya di sini. Setelah kata saya bersyukur sudah memiliki apa, mengalami apa, menjadi apa. Jelas? Nah, sebentar, ini belum selesai. Ini dia yang paling penting.
Tolong dengerin baik-baik. Di sini saya menggunakan angka, teman-teman. Saya tidak menggunakan tulisan di sini untuk nominal, saya menggunakan angka. Kenapa? Ayo, kenapa? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak nih? Coba jawab. Kenapa menggunakan angka? Jawabannya karena otak kita lebih gampang terhipnotis untuk menarik sesuatu kalau menggunakan nominal, bukan tulisan. Jadi kalau misalnya kamu pengen menarik uang, misalnya kayak saya, tulisnya pakai angka ya. Jangan pakai nominal sebuah kata 1 miliar rupiah. Enggak, otak itu lebih senang angka. Otak itu akan lebih senang angka untuk masuk ke alam bawah sadar tuh lebih masuk pakai angka. Jadi gunakan angka kalau kamu mau menarik uang. Ya, dengerin dulu baik-baik itu ya. Nah, yang terakhir, kasih waktu. Ini yang paling penting. Setelah udah nominal atau keinginan kamu apa, kasih waktu. Kapan? Misalnya penghasilan 1 miliar rupiah per bulan, jelas ada waktunya. Kalau umroh, kapan umrohnya? Nikah, kapan nikahnya? Misalnya IPK tinggi, semester berapa? Iya nggak? Terus pengen jadi PNS seizin Allah, seizin Tuhan, kapan gitu? Kasih waktu di bagian akhir. Jelas? Jadi semua ini harus ada nih elemennya. Makanya saya bela-belain nih seperti ini, supaya kamu tuh bisa tahu bahwa ini loh cara nulisnya. Supaya nggak bingung lagi kalau dengar video saya yang lain mungkin gitu ya, sudah mendengarkan, tapi ada pertanyaan gimana maksudnya apa. Nah ini maksudnya ya. Jadi mulai sekarang saya minta tolong kamu sebagai sahabat saya, coba, ini sudah banyak yang menjadi kenyataan ya. Ada dulu seorang ibu, mungkin ibu ini juga nonton saya sekarang. Selamat malam ibu. Ada seorang ibu yang dulu ikut webinar saya, waktu saya ada webinar. Beliau bertestimoni teman-teman. Bertestimoni katanya beliau itu anaknya juga suka nonton saya, dan anaknya itu yang meraktekin ini. Dia nulis gitu di papan tulis, dia nulis di mana gitu ya, apa yang dia mau persis kayak beginilah di papan tulis atau di kamar. Ibunya awalnya nggak percaya gitu, apa sih gitu. Tapi anehnya anaknya itu bener, apa yang ditulis itu ketarik ke dalam hidup dia seizin Tuhan. Sampai akhirnya ibunya pun mau nggak mau jadi percaya bahwa ternyata memang ini betul. Kata-kata yang kita tulis terutama di kamar itu bisa menarik menjadi kenyataan seizin Tuhan. Gitu. Ya, menarik ya. Makanya sekarang coba deh sambil kamu nonton ini, mungkin nonton siaran ulangnya lagi nanti, praktekin tulisannya seperti ini ya. Terserah apa yang mau kamu tarik. Cuman, nah ada cumannya nih, saya mau ngasih tahu. Satu, saya tidak menjadikan ini sebagai Tuhan. Tolong digaris bawah, ini penting. Saya tidak menyuruh kamu untuk berhenti ibadah. Saya tidak menyuruh kamu untuk menuhankan diri sendiri. Saya tidak menyuruh kamu untuk menuhankan alam semesta. Tidak. Yang saya suruh kamu itu berikhtiar. Ini tuh ikhtiar dunia gitu loh. Makanya tadi saya bilang harus dengan seizin Tuhan dulu. Insya Allah dulu. Kalau bahasa Islamnya tuh insya Allah dulu. Ya saya tetap sholat juga. Ini sajadahnya nih. Kalau saya benar-benar mempraktekkan ini, ganti Tuhan, ngapainlah saya sholat gitu. Jadi saya mempraktekkan ini, tujuan utamanya apa? Ikhtiar dunia. Ikhtiar dunia kita itu salah satunya ya ini. Paham ya sampai sini ya? Jelas ya? Jadi saya minta tolong, jangan hanya karena ini terus kamu ngotot, saya mau ini. Kok nggak berhasil mas? Saya mau itu. Kok nggak berhasil? Saya udah meraktekin ini. Loh ini ikhtiar doang. Udah minta izin belum sama Tuhanmu? Udah minta izin belum sama yang maha kuasa? Kalau yang muslim, kapan sholat hajat minta izinnya kapan? Udah belum? Nah itu maksud saya. Jadi minta dulu kepada yang maha kuasa, minta izin dengan kerendahan hati, baru ikhtiar pakai ini. Ya, jadi ini ikhtiar, usaha di dunia, bukan dia Tuhan, bukan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, nah sebentar, saya pengen ngejelasin dulu. Kenapa tadi Mas Aryan bilang kok ditaruh di kamar, Mas? Emang kalau ditaruh di ruang tamu, efeknya beda? Nih, saya kasih tahu. Kenapa kalau ditaruh di kamar, ini efeknya lebih dahsyat dibandingkan kalau ditaruh di ruang tamu? Jawabannya, karena di kamar, rata-rata orang tidur.
Ya nggak? Mungkin nggak orang tidur di kamar mandi? Ya mungkin aja kalau kekurung kali ya. Tapi nggak mungkin, jarang orang tidur di luar kamar tidur. Ketika orang tidur di kamar tidur, biasanya dia akan melihat tembok. Bangun tidur lihat tembok, mau tidur lihat tembok. Iya kan? Bagian dari rumah yang paling sering dilihat, disitulah kamu harus menempel kata-kata ini. Saya ulangi ya, bagian di rumahmu atau di kamarmu yang paling sering kamu lihat setiap hari, baik secara sadar atau tidak, di situ tempat kamu naruh ini. Jadi kalau mau naruh ini, taruhnya di mana mas? Di tempat yang kamu tuh sering lihat. Kayak misalnya saya di tembok ini kan sering lihat nih. Ya udah taruh di sini. Jadi jangan taruh di tempat yang kamu tuh nggak pernah lihat, mau ngapain? Saya naruh ini mas, di mana? Di balik lemari, mau ngapain? Dilihat cicak, kan nggak mungkin gitu loh. Lihat di mana kamu paling sering lihat bagian rumahmu, di situ kamu tempel. Ya? Jelas ya? Oke, bagus. Jadi sekarang sahabat pagar kehidupan, kamu nih adalah orang beruntung, termasuk kamu yang nonton siaran ulang saya ya. Ini adalah materi emas. Saya ingin dengan adanya materi ini semua tuh jelas. Bahwa ini bukan Tuhan, ini ikhtiar dunia, dan ini memanfaatkan alam bawah sadar. Bukan magic. Ini memanfaatkan psikologi kita. Psikologi. Alam bawah sadar. Jelas ya? Jelas. Oke. Wah, banyak nih. Banyak yang sudah bertestimoni ya, mempraktekkan apa yang saya katakan. Bagus. Nah, ada yang nanya tuh, Mas, tapi kalau di buku Mas Aryan Surya ada nggak yang jelasin gini? Ada. Jadi sekali lagi, saya mau ngejelasin ini terutama bagi kamu yang baru nonton. Buku saya tinggal dikit lagi, maaf. Dan di situ banyak materi yang saya jelaskan, sudah saya tulis di situ dengan jelas. Jadi kamu kalau suka praktek pagar kehidupan sambil baca, itu buku bagus banget. Kalau kamu mau, silakan klik link yang ada di deskripsi sebelum habis. Nih, di deskripsi bawah ada linknya, kamu tinggal klik sekarang. Itu banyak teknik-teknik yang ajaib yang bisa merubah hidup kamu. Itu keren banget ya. Klik linknya yang ada di deskripsi sekarang. Mumpung masih ada. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Alhamdulillah. Semoga apa yang saya bagikan ini kembali bisa menginspirasi kamu. Tonton video ini berulang kali. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atasnya. Dan bagikan video ini, linknya ya. Link video ini tolong bagikan ke teman-teman kamu di WhatsApp atau dimanapun kamu bisa membagikan kepada mereka ya. Siapapun yang mempraktekkan ini, insya Allah hidupnya berubah. Karena yang namanya ikhtiar harus diimbangi doa. Dan doa pun harus diimbangi ikhtiar. Jelas? Oke. Alhamdulillah. Wis. Banyak ya yang nonton, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah banget nih, semoga apa yang saya bagikan di hari ini emas. Gimana? Emas banget nggak nih? Emas nggak nih? Emas ya? Alhamdulillah. Oke. Sekarang silakan yang mau saya bacakan nama beserta daerahnya seperti biasa. Silakan tuliskan nama kamu dan daerah kamu. Saya ingin bacakan namanya dan daerahnya sebelum saya pamit. Silakan, ayo. Ayo, silakan, yuk. Yusuf dari Yogyakarta, Yuliana Sari. Oke, ada Rose dari Jakarta, Jejen, Nadia, Sarah. Waduh, ada siapa lagi tuh? Ada Sarah dari Batam, ada juga Akfat dari Purwokerto, ada juga siapa lagi? Permana dari Bali, Eci dari Singapura, wis, Eci. Ada juga Wajo dari mana? Ada juga Putra Gandhi, Lestari dari Singapura, Permana dari Bali, Yuliana dari Luwu Timur, dan juga ada siapa tuh? Haryati dari Bantul. Oke? Teman-teman, semoga apa yang saya bagikan ini bisa menginspirasi kamu. Sekali lagi, saya ulangi, buku tinggal sedikit, silahkan klik link yang di deskripsi, nggak akan kecewa, itu janji saya buat kamu. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kamu seperti biasanya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, saya hanya manusia biasa, semoga apa yang saya bagikan ini menginspirasi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga semua makhluk, termasuk kamu dan saya, selalu diberkahi Tuhan dengan keberkahan yang luar biasa. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Tetap positif ya. Bye-bye.